lagi dengan Bu Siti Maftuhan, tapi dengan materi yang baru ya, yaitu materi kita menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, kemarin kalian sudah menonton video tentang membuat persamaan kuadrat kan, mencari akar-akar persamaan kuadrat kan. Nah, sekarang kita akan membuat atau menyusun persamaan kuadrat yang baru. Bagaimana caranya? Nanti saksikan sampai selesai ya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita diberi kesabaran dalam menuntut ilmu dan diberikan kemudahan, pemahaman, dan diberikan kecerdasan ya. Dan jangan lupa juga niat dalam hati untuk belajar karena Allah Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, semoga kalian semua sehat ya. Saksikan sampai selesai karena di akhir video akan ada latihan soal lagi. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan video yang ibu berikan, like ya. Dan jangan lupa juga jadi subscribe, oke? Yuk. Kalian masih ingat kan untuk persamaan kuadrat kemarin bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan kemarin kan. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan kuadrat baru. Ini berarti nanti yang lama. Nah, kita akan buat kuadrat baru. Persamaannya adalah X pangkat 2. Ingat karena persamaan kuadrat, maka pangkat tertingginya X pangkat 2 ditambah, kalau di sini ditambah, sedangkan yang barunya itu dikurang, dalam kurung X1 ditambah X2 dalam kurung variabelnya X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kemarin ingat ya, waktu cara pemfaktoran itu kamu cari berapa yang dikalikan, itu hasilnya menjadi C, sedangkan kalau ditambah dia hasilnya B. Ingat nggak? Kalau nggak ingat, ibu ingetin lagi ya. Oke, sekarang lihat bentuknya sudah sama ya. Ini X pangkat 2, ini juga sudah ada X, ini sudah ada C. Nah, sekarang bagaimana di sini kok nggak ada A-nya ya? Bagaimana supaya A-nya di sini nggak ada? Caranya adalah untuk persamaan yang lama ini kita akan menghilangkan A-nya. Gimana cara menghilangkan A-nya? Berarti A kita bagi dengan A. Nah, A bagi A maka hasilnya 1 ya. Berarti A bagi A jadi 1, maka tinggallah X pangkat 2. Oke, ditambah B dibagi A. Habis nggak? Nggak mungkin habis kan? Karena berbeda. Karena tidak habis berarti di sini jadinya B dibagi A. Variabelnya X ditambah C dibagi A, maka hasilnya jadi C per A sama dengan 0. Oke. Nah, kita perhatikan berarti di sini sudah sama. Ya, variabelnya sudah 1. Di sini hasilnya jadi B plus A. Oke, variabelnya X berarti B per A. B per A itu bernilai sama dengan min X1 tambah X2. Oke. Lalu yang C per A itu berarti senilai dengan X1 dikali X2. Maka bisa kita tuliskan. Oke. Berarti kita bisa tuliskan maka X1 ditambah X2 itu nilainya akan sama dengan, di sini X1, X2 nya nggak ada min ya, berarti minnya akan kita geser ke sini, berarti jadi min B per A. Oke. Lalu yang X1 dikali X2, kalau dikali, akar-akarnya dikali, ingat kemarin X1, X2 itu akar-akar, jadi kalau ditambah dia hasilnya jadi min B per A. Kalau dikali akarnya, maka dia menghasilkan yaitu C per A. Oke, sudah paham?
Oke, sekarang kita akan mencoba contoh soal yang pertama yang ada di bahan ajar Word-nya ya. Contoh soal yang pertama itu adalah persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Di sini akar untuk X kuadrat dikurang 7X tambah 12 M dan N ya, atau yang biasa kita kenal dengan X1 dan X2. Jadi X1 dan X2 itu bisa diganti variabel apapun, bisa M dengan N, bisa P dengan Q, bisa alfa dengan beta. Pokoknya akar itu karena dia bentuknya variabel berarti dari A sampai Z bisa digunakan. Yang penting tahu kalau namanya akar-akar itu berarti yang kita cari adalah X1 dan X2 walaupun namanya berbeda. Oke, dengan syaratnya di contoh salah satu itu adalah M lebih kecil dari N. Dan yang ditanya tentukan nilai N dikurang M. Jadi di contoh soal satu itu dia tidak membuat persamaan kuadrat baru, tapi yang ditanya adalah nilai ya N dikurang M. N dan M itu adalah akarnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama berarti kita harus cari akarnya dari X pangkat 2 dikurang 7X tambah 12 itu berapa. Ingat cara mencari akar itu kemarin ada dua cara. Ada dengan cara ada tiga cara sebenarnya ya, tapi yang Ibu bahas kemarin dua. Ada dengan cara pemfaktoran dan rumus ABC. Kamu bebas gunakan apa saja yang kamu bisa. Oke? Tapi untuk yang sekarang Ibu membahasnya dengan cara pemfaktoran. Kenapa? Karena kalau rumus ABC nanti kalian coba sendiri di rumah, oke? Bagaimana dengan cara pemfaktoran? Masih ingat ya? Oke, kita tulis dulu persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari yang dikalikan, hasilnya adalah cari. Kalau dikali hasilnya adalah yang C, yaitu nilainya 12. Tapi kalau dia ditambah, kalau akarnya ditambah, oke, dia menghasilkan nilai min 7. Pikirkan ya, kira-kira angkanya berapa ya? Kalau kita kalikan 1 dikali 12, bener sih hasilnya 12. Tapi kalau ditambah bener nggak jadi hasilnya min 7? Enggak kan? Oke, 12 itu bisa jadi min 1 dan min 12 juga bisa ya, hasilnya jadi positif min kali min. Oke, ternyata ini nggak bisa, kita ganti lagi. Selain 1 dan 12 bisa jadi 2 dan 6. Oke, 2 kali 6 bener 12, atau min 2 kali min 6 juga hasilnya min 2, hasilnya 12. Tapi ketika mereka ditambah bener nggak hasilnya ini? Ternyata tidak juga ya, berarti bukan. Oke, kita ganti lagi. Jadi untuk mencari ini kita pakai logika. Kita pikirkan yang dikaliin hasilnya 12 tapi ditambah hasilnya 7. Kita coba lagi. Ternyata ada lagi yang hasilnya 12 yaitu 3 dan 4. 3 kali 4 bener 12. Ditambah bener sih hasilnya 7, tapi di sini mintanya min 7. Berarti bukan 3 dan 4. Berarti min 3 dikali min 4. Min 3 kali min 4, min kali min plus 3 kali 4 12. Oke, benar. Tapi kalau ditambah, benarkah dia jadi min 7? Bener ya? Oke, hutang 3 tambah hutang 4 gitu kan, min sama min berarti dia bertambah lagi ke sebelah kiri, maka hasilnya min 7. Oke, sudah dapat, berarti kita sudah dapat min 3 dan min 4. Oke, karena sudah dapat, ingat di sini A nya adalah 1. Karena A nya 1 berarti kita bisa langsung buat pemfaktorannya. Geser ke sini ya biar agak kelihatan ya. Oke, berarti X ikuti, berarti min 3 dikali X min 4 sama dengan 0. Oke, berarti X min 3, berarti X min 3 sama dengan 0. Ingat lagi ya materi minggu lalu, berarti min 3 nya harus kita geser ke kanan, maka hasilnya karena min berarti jadi plus. Yang satunya lagi udah selesai ini, X min 4 sama dengan 0, maka X nya sama dengan bergeser lagi berarti jadi 4. Oke, sudah dapat. Nah, di sini sudah dapat akar-akarnya 3 dan 4. Tapi di sini ada syarat, M nya harus lebih kecil dari N. Berarti yang mana ya yang lebih kecil, 3 atau 4? Ternyata 3. Maka 3 inilah yang kita sebut sebagai M, sedangkan 4 adalah sebagai N. Oke, karena tadi syaratnya M lebih kecil dari N. Oke, karena sudah dapat, berarti di sini M-nya bernilai 3, sedangkan N-nya bernilai 4.
Yang ditanya adalah nilai dari N kurang M. N kurang M berarti 4 dikurang 3, hasilnya 1. Maka untuk menjawab nilai N kurang M, maka jawabannya adalah 1. Oke? Untuk contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua dari contoh soal yang bentuk bahan aja Word, persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, memiliki akar P dan Q. Ingat tadi akar bisa diganti ya. Akar itu biasa kita sebut X1 dan X2, di sini P dan Q. Dan yang ditanya adalah bukan membuat persamaan kuadrat baru, tapi yang ditanya adalah nilai P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 dalam kurung dikuadratkan pula. Bagaimana caranya? Untuk menjawab soal ini sebenarnya ada dua cara ya. Kita gunakan dulu cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita mencari sifat-sifat akarnya ya. Gimana cara sifat akarnya? Tadi ingat, kalau ditambah rumusnya menjadi min B per A ya. Tapi kalau dikali dia menjadi C per A. Oke, kita lihat di sini nilai A-nya berapa sih? Kita cari A-nya bernilai, kalau tidak ada angkanya berarti 1, B-nya dia bervariabel X berarti min 3, sedangkan C-nya adalah negatif 4. Oke, kita tinggal masukkan ke sini, berarti B-nya berarti min, B-nya adalah min 3. Oke, dibagi A-nya 1. Min bagi min plus, berarti jadi plus 3 dibagi 1 hasilnya 3. Lalu yang perkaliannya, sifat perkaliannya C per A, C-nya itu adalah min 4, berarti min 4 per 1 hasilnya min 4. Oke, sudah didapat. Ingat tadi X1 dan X2 nya itu sama saja dengan P, yang ini adalah Q. Oke, sekarang kita mencari nilai P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 dalam kurung dikuadratkan. Bagaimana caranya? Oke, semoga kelihatan ya di bawah ya. Yaitu yang ditanya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat dikuadratkan. Ingat, ini adalah rumus selisih kuadrat. Ingat, kalau selisih kuadrat itu berarti dia adalah perkalian dengan lawan. Berarti P plus Q dikali P dikurang Q. Ini baru yang di dalamnya saja, tapi di sini ada kuadratnya, maka di sini dikuadratkan kembali. Oke, kita tinggal masukkan ke sini. Oke, Ibu geser ke sini. Di sini sudah dapat P tambah Q dikali P dikurang Q pangkat 2. Pangkat 2 karena ini adalah perkalian, berarti dia bisa kita keluarkan, berarti menjadi P tambah Q pangkat 2 dikali P kurang Q pangkat 2. Oke. P tambah Q sudah ada sih sebenarnya di sini, P tambah Q. Tapi untuk P kurang Q-nya ada nggak? Ternyata nggak ada ya. Karena nggak ada, berarti kita jabarkan dulu nih P kurang Q. Kalau kamu ingat rumus di kelas 8 itu sebenarnya ada untuk rumus ini. Ya, semoga kamu buka-buka lagi buku catatannya ya. Oke, Ibu tulis dulu P tambah Q pangkat 2 dikali P dikurang Q kuadrat itu kan berarti maaf ya, Ibu tulisnya di sini berarti P kurang Q dikali P kurang Q gitu ya. Oke, P kali P kuadrat. Oke, P kali Q, P kali Q sama berarti jadi min 2PQ. Q kali Q jadi plus Q kuadrat. Ini nih rumusnya di kelas 8. Maka jadi P kurang Q kuadrat kita tulis di sini jadi P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurang 2PQ. Oke. Dimana P tambah Q pangkat 2 ini kita masukkan menghasilkan jadi 3, berarti 3 pangkat 2 dikali P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 itu ternyata bisa jadi rumus lagi loh. Apa rumusnya? Rumusnya itu menghasilkan jadi P
tambah Q pangkat 2 ya, dalam kurung dikurang 2PQ. Oke, ini rumus ini untuk menggantikan ini ya. Berarti di sini sendiri masih ada lagi min 2PQ. Oke. Sekarang kita tulis 3 pangkat 2 itu 9 dikali P tambah Q, berarti sama juga kan ya. Berarti hasil ini juga 9 dikurang 2PQ. PQ itu berarti perkalian. Ingat tadi X1 nya P, X2 nya Q, berarti di sini P dikali Q. Oke, berarti hasilnya min 4 dikali min 4 dikurang 2, karena sama berarti dikali min 4. Oke. Berarti di sini 9 min jadi plus, berarti 2 kali 4 8, 8 ini juga hasilnya 8, berarti 9 ditambah 8 ditambah 8. Oke, sama dengan 9 dikali 25. Dari mana 25? Berarti 9 tambah 8 tambah 8. 9 kali 25 itu hasilnya adalah 225. Oke, ini hasilnya. Diingat ya, 225. Kita lihat, ini adalah cara pertama. Bagaimana untuk cara kedua? Ingat, ada cara satu, ada cara dua. Mana yang kamu anggap paling mudah, itu yang kamu ingatin, kamu gunakan. Tidak harus cara satu terus atau cara dua terus, tidak. Bebas, yaitu yang penting kamu bisa. Oke, sekarang kita akan menggunakan cara keduanya. Untuk cara keduanya, kita mencari akar-akar persamaannya dulu ya. Kalau tadi kan nggak kita cari akarnya, tapi menggunakan sifat-sifat akar. Oke, untuk cara kedua ini kita lihat di sini ada persamaan kuadratnya X pangkat 2 dikurang 3X kurang 4 sama dengan 0. Ibu menggunakan cara dengan pemfaktoran. Kalau kamu menggunakan ABC juga nggak apa-apa. Oke, kita ingat lagi, cari angka jika dijumlah hasilnya adalah min 3. Tapi kalau dikali hasilnya adalah min 4. Oke. Jadi yang kita cari ada perkalian. Cari dulu perkalian yang hasilnya min 4 itu berapa. Ya, kita mulai misalkan 2 kali 2. Oke, 2 kali 2. Oke, tapi min ya, berarti perkaliannya ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Anggap di sini min 2. Min 2 kali 2 bener sih min 4, tapi kalau ditambah bener nggak hasilnya jadi min 3? Ternyata nggak bisa ya, hasilnya jadi 0. Berarti ini tidak bisa kita gunakan. Berarti bukan 2 sama 2. Oke, kita coba lagi. Selain 2 kali 2 ada lagi nih yang menghasilkan 4, yaitu 1 kali 4. Bener ya, 1 kali 4 sih bener hasilnya jadi 4. Tapi ingat, karena min berarti ada yang salah satunya bernilai negatif. Anggap di sini min 1. Min 1 kali 4 bener min 4. Tapi benarkah jika min 1 ditambah 4 hasilnya min 3? Min 1 tambah 4, min 1 nambah 4, berarti ke sebelah kanan. Maka besaran ini berarti hasilnya positif 3. Tapi di sini min 3, berarti bukan min 1. Kita ganti lagi. Berarti ini bukan min 1. Coba di sini min 4. 1 kali min 4 bener sih. Kita coba ke sini. 1 ditambah min 4, hasilnya min 3. Ternyata benar. Berarti yang akan kita gunakan adalah nilainya 1 dengan min 4. Tinggal kita masukkan, karena ingat di sini A-nya 1, berarti kita bisa langsung ya. Berarti X positif 1 dikali dengan X negatif 4. Oke. Ini belum ketemu akarnya ya. Gimana cara nyari akar? Sama seperti tadi, berarti tinggal X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, oke, pinter, min 1. Kenapa? Karena dia harus bergeser ke sebelah kanan, maka hasilnya min 1. Oke, yang satunya X kurang 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Ya, betul. Karena apa? Karena di sini dia harus bergeser ke sebelah kanan. Oke, kita sudah dapat berarti X pertamanya adalah min 1, X keduanya adalah 4. Oke, tapi di sini kok nggak ada X? Ingat, karena di sini akarnya namanya P dan Q, berarti ini kita bisa ganti. Berarti ini adalah P, yang ini adalah Q. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. Oke, kita tulis di sini P pangkat 2 atau P kuadrat dikurang Q kuadrat
dikuadratkan lagi. Oke, bagaimana hasilnya? P-nya berapa sih? P-nya sudah dapat, yaitu min 1. Ya udah kita ganti min 1 pangkat 2. Oke, karena P kuadrat dikurang Q-nya berapa? Q-nya itu ternyata 4. Kita masukkan 4 karena kuadrat. Dikuadratkan lagi. Oke. Sudah ya, paham ya di sini? Kita lanjutkan lagi. Min 1 pangkat 2 berarti min 1 kali min 1 hasilnya min kali min plus 1 kali 1 1 berarti min 1 pangkat 2 nilainya 1 dikurang 4 kuadrat berarti 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Oke, dalam kurung kenapa? Karena dia masih ada kuadratnya lagi ya. Oke, 1 dikurang 16, 1 dikurang 16 berarti 16 kurang 1 hasilnya 15. Yang besar nilainya negatif berarti negatif 15 pangkat 2. Oke, ingat negatif pangkat 2 ya. Berarti min 15 dikali kuadrat ya, karena kuadrat berarti dikali min 15. Oke, min sama min jadi plus 15 kali 15 hasilnya adalah 225. Sama nggak seperti yang tadi cara pertama? Sama kan? Karena sama berarti kamu bisa gunakan cara 1 boleh, cara 2 boleh. Pilih salah satu yang kamu bisa. Oke. Untuk contoh soal yang ketiga, persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0 memiliki akarnya P dan Q atau x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru dengan akarnya P tambah Q dan 2PQ. Ini yang barunya ya. Ini yang lama P dan Q, yang barunya dia harus jadi persamaan kuadrat dengan akarnya yang pertamanya adalah P tambah Q, yang keduanya adalah 2P kali Q. Oke, bagaimana caranya? Kita gunakan cara yang pertama tadi ya, dengan menggunakan sifat-sifat akar. Kita lihat di sini nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah negatif 5, nilai C-nya adalah negatif 3. Oke, lihat sifat-sifat akarnya, jika ditambah hasilnya adalah min B per A, berarti min B-nya min 5 per A-nya 2. Min sama min jadi plus, berarti tinggal 5 per 2. Oke, X1 kali X2 adalah sifatnya C per A, maka C-nya adalah min 3, A-nya 2. Oke, min tetap berarti min, 3/2 berarti 3 per 2. Oke, ini adalah berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang kita cari untuk kuadrat yang barunya. Kuadrat barunya ingat akarnya adalah P tambah Q. Ini disebut dengan X1 karena dia yang pertama. Kita cari ya, X1 nya itu adalah P tambah Q. Ini yang baru. Oke, ini kita pakai yang lama. Ini lama ya. Nah, ini akan kita cari yang barunya. Oke, P tambah Q sudah ada di sini. P tambah Q yaitu nilainya 5 per 2. Oke, 5 per 2. Berarti X1 nya nilai 5 per 2, X2 nya adalah ini 2PQ, berarti 2 kali P kali Q, berarti 2 dikali P kali Q sudah ada juga nih, yaitu C per A ya, yaitu min 3 per 2. Oke, berarti 2 sama 2 bisa dicoret, maka hasilnya jadi min 3. Oke, sudah didapat. Nilai akar pertamanya berarti 5 per 2, nilai keduanya adalah min 3. Kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat yang baru. Ingat ini yang pertama kali kita pelajari di awal. Ini rumusnya, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang barunya. Berarti X pangkat 2 dikurang, oke, X1 nya mana nih, 5 per 2 kita masukkan, berarti 5 per 2 ditambah X2 nya adalah min 3, X ditambah X1 nya 5 per 2 dikali min 3 sama dengan 0. Oke,
Yang mana yang kita hitung dulu? Yang kita hitung dulu adalah ini nilainya. Berarti X pangkat 2 dikurang, ingat ini adalah bentuknya pecahan, berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti di sini harus jadi per 2 ya. Ini jadiin per 2. Karena ini jadi per 2 berarti ini jadi bukan 3 lagi, tapi dia menghasilkan 6. Oke, jadinya 6. Min 6 per 2. Berarti karena sudah sama penyebutnya berarti 5 ditambah min 6. 5 ditambah min 6 hasil jadi min 1. Maka di sini kita tulis min 1 per 2 X ditambah 5 kali min 3. Ini karena perkalian jadi nggak samain penyebut, tapi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Berarti ini 5 dikali min 3 hasilnya adalah min 15 per 2 sama dengan 0. Kalau melihat kayak gini kayaknya ribet ya angkanya ya, ada per-perannya. Bagaimana kita hilangkan pernya? Bagaimana cara menghilangkan pernya adalah dengan mengalihkan 2 ya, mengalihkan penyebutnya. Oke, kita mau menghilangkan penyebut, maka penyebutnya dihilangkan dengan cara dikali dengan penyebutnya, yaitu 2. Oke, semuanya jadi dikali 2. Oke, berarti di sini 1 dikali 2, maka hasilnya 2 X pangkat 2 min kurang sama min atau min kali min hasilnya jadi plus. Oke, 1 per 2 dikali 2 berarti 2 sama 2 nya bisa kita coret, berarti tinggal angka 1. 1 biasanya nggak dicatat ya, berarti tinggal X plus kali min, maka hasilnya min 15 per 2 dikali 2 sama bisa dicoret, tinggal 15 sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat yang baru, yaitu yang lamanya 2x pangkat 2 dikurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Yang barunya adalah 2x pangkat 2 tambah x kurang 15 sama dengan 0. Oke, untuk cara keduanya kita gunakan, biasa kita cari dulu akar-akar yang lamanya ya. Oke, di sini 2x pangkat 2 dikurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Kita pikirkan berapa yang dikalikan hasilnya. Nah, karena di sini A-nya lebih dari 1 atau bukan sama dengan 1, maka untuk mencari perkaliannya adalah depan kali belakang ya. Berarti 2 dikali min 3. Berapa 2 kali min 3? Ternyata hasilnya adalah min 6. Oke, jadi kalikan. Cari perkalian berapa yang hasilnya min 6. Tapi kalau ditambah hasilnya adalah min 5. Oke, cari angkanya. Oke, kita misalkan adalah 1 dan 6. Benar nggak satu? Ingat kalau ini perkalian negatif berarti salah satunya ada yang bernilai negatif ya. Berarti min 1 kali 6 benar. Tapi benarkah min 1 ditambah 6 hasilnya jadi min 5? Tidak, berarti bukan. Oke, kita geser coba kalau di sini. Benarkah hasilnya ini 1 dikali min 6? Benar ya, hasilnya min 6. Tapi benarkah kalau ditambah hasilnya jadi min 5? Benar? Benar ya? Benar nggak? Enggak juga. Tapi ternyata hasilnya benar loh. Oke, kita coba ya. Nah, karena di sini hasilnya sudah sama, kita akan mencoba dengan pemfaktorannya. Oke, ingat karena di sini 2x, berarti kita tidak bisa langsung seperti ini ya. Kita harus buat dulu, ingat karena ini lebih dari 1, berarti kita buat awal dan akhir kita tulis dulu. Berarti 2x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Yang tengah kita tulis adalah, ikutin ya, berarti positif 1x. Oke, di sini nilainya min 6 ya, ditambah min 6x. Oke, 1 sama min 6 dikasih variabel buat yang tengah. Oke, kalau sudah ingat lagi, langkah selanjutnya adalah sepasang-sepasang ya. 2x pangkat 2 berarti yang akan kita hitung ini dulu. Oke, kita hitung ini dulu ya. Kita cari FPB-nya. 2x pangkat 2 sama 1x, FPB-nya berapa? 2 sama 1 yang jelas pasti 1. Berarti 1 sudah di luar. X pangkat 2 sama X, FPB-nya berapa? Otomatis yang paling kecil, maka X-nya juga di luar. Oke.
buka kurung, supaya jadi 2x pangkat 2 berarti 1 dikali 2 X dikali X, supaya jadi X pangkat 2. Oke, ditambah 1X, supaya jadi 1X ya, berarti karena dia asal muasalnya 1 ya, berarti di sini jadi 1 karena kembali lagi. Oke, maka kita sudah dapat 2X tambah 1 dikali dengan 1X. Nah, sekarang kita lanjut ke pasangan yang kedua. Kita cari lagi FPB nya. Min 6 sama min 3 berapa FPB nya? Oke, min 6 ada 2 sama 3, min 3 sama 1 berarti sama-sama min 3. Min 3 berarti kita keluarkan min 3. Oke, kurungin supaya jadinya min 6 berarti min 3 dikali 2. Sini nggak ada X berarti di sini langsung X. Min 3 kali berapa supaya hasilnya min 3? Kembali lagi, karena kembali lagi berarti dia dikalikannya dengan 1. Oke, sama dengan 0. Diingat lagi ya materi dengan pemfaktoran. Kalau sudah yang di luar dengan yang di luar menjadi 1, berarti 1x, angka 1 nggak usah ditulis berarti tinggal x. Yang di sini nilainya min 3 berarti x min 3. Yang di dalam kurung sudah sama ya, berarti ambil salah satu aja. 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka didapat x-nya sama dengan 3. Yang ini x-nya berarti geser, berarti min, karena ini 2/2. Oke, kita sudah dapat x1 nya 3, x2 nya adalah min setengah. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar. Yang baru adalah P tambah Q. Ingat tadi P tambah Q itu ini bisa jadi x1 ditambah x2. Ini berarti x1 kali x2 ya. Oke, kita cari yang barunya itu. Ya, berarti x1 yang baru ini ibu kasihnya warnanya hijau ya. X1 yang baru adalah P tambah Q. Berarti x1 yang lama ditambah x2 yang lama. Oke, kita cari 3 ditambah min setengah. Oke, 3 dikurang setengah. Tadinya 3 dikurangin setengah, berarti tinggal 2/2 ya. Berarti tinggal 2/2. 1/2. 2 kali 2 tambah 1 kita jadikan pecahan biasa berarti jadi 5/2. Oke, x2 nya yang barunya adalah ini, yaitu 2 kali P nya adalah x1 dikali x2, berarti 2 dikali x1 nya 3 dikali x2 nya min setengah. Oke, 2 kali ini bisa kita coret, 3 kali min 1 hasilnya min 3. Oke, sudah? Kalau sudah, berarti kita tinggal masukkan ke persamaannya ini, yaitu x pangkat 2 dikurang x1 5/2 ditambah min 3 dalam kurung x ditambah 5/2 dikali min 3 sama dengan 0. Kelihatan kan? Sama seperti yang tadi sebenarnya. Berarti x pangkat 2 dikurang ini jadi 6/2 berarti jadi min 1/2 x ditambah 5 kali 3 min 15/2 sama dengan 0. Oke, disamakan, dihilangkan 2-nya berarti ini dikali 2, maka hasilnya menjadi, maaf, jadi tulisannya lebih kecil lagi ke sebelah sana. Ibu geser dulu papan tulisnya aja. Oke, maka hasilnya jadi 1 kali 2 menghasilkan 2, x pangkat 2 ini jadi plus, setengah kali 2 berarti jadi 1 nggak usah ditulis, berarti tinggal variabelnya saja yaitu x, plus sama min jadi min 15/2 dikali 2, coret ya, kan 30/2 sama aja min 15, maka jadinya 15 sama dengan 0. Oke, hasilnya sama nggak dengan cara yang pertama? Oke, kalau caranya yang pertama sama, cara kedua sama, silakan gunakan
gunakan ini cara keduanya. Ibu lupa ngapus. Oke, cara yang pertama hasilnya sama nggak dengan ini? Kalau sama silakan, mana yang menurut kamu gampang, yang menurut kamu mudah, itu yang kamu kerjakan. Boleh cara satu, boleh cara dua. Oke, selamat mencoba. Setelah ini ibu kasih latihan soal, jangan lupa kamu catat ya. Oke, sekarang latihan soalnya ya. Oke, ibu kasih soalnya 3, tapi dia sebenarnya ada 5. Kenapa? Karena satunya ada ABC-nya. Oke, yang pertama adalah suatu persamaan kuadrat x pangkat 2 tambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Tentukan nilai dari yang pertama adalah x1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2, yang B 1 per x1 ditambah 1 per x2, yang C x1 dikurang x2 dalam kurung dikuadratkan. Oke, kamu hanya mencari nilainya. Tadi diingatin lagi ya cara mencari nilainya. Oke, yang kedua adalah kamu membuat persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 5. Oke, ini tadi rumusnya untuk mencari persamaan kuadratnya. Oke, yang nomor 3 ada persamaan kuadrat yang lama. Dia adalah alfa dan beta. Kamu suruh mencari persamaan kuadrat yang baru yang akarnya adalah alfa ditambah 2 dan beta tambah 2. Oke, sekarang selamat berlatih. Jangan lupa latihan ini kamu kerjakan di buku latihan. Kalau sudah nanti kirim lagi ke KI 4-nya. Kalau sudah selesai jangan lupa upload, tulis yang rapi, upload di KI 4 nanti saat ibu buka. Kerjakan yang benar, semoga nilai yang akan kamu dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau bisa sih dapat nilainya 100 ya. Amin. Dan jangan lupa juga, berarti kalau sudah selesai ini, minggu depan kalian akan PH CBT ya. Jadi ibu mohon semua tugas-tugasnya tolong kerjakan sesuai dengan jadwalnya, biar tidak menumpuk-numpuk dan akhirnya kamu bingung sendiri yang mana ya tugasnya, yang mana tugasnya. Kalau bisa selesai ini langsung upload, selesai ini langsung upload, dan diingetin nama yang kamu upload itu tugasnya apa ya nak ya. Jangan lupa selalu lihat video-video pembelajaran ibu berikan dari awal hingga akhir dan belajar mandiri ya nak ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.